Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Selamat jalan-jalan Bunda Ana. Selamat jalan-jalan Kak Ana. Selamat malam Mas. Alhamdulillah baik. Kabar-kabar juga. Alhamdulillah. Pegel, baru pulang dari makam. Ada yang Ada. ya? Ada teman kecil saya hari Jumat meninggal baru dimakamkan tadi. Wih, Kebetulan Pantesan. mereka kan keluarga dari Nasrani, jadi baru tadi dimakamkan karena tunggu keluarganya yang dari Bali. Oke. Cium. Sehat nih, Alhamdulillah sehat. Eko. Bang Hardin. Baru Alhamdulillah. ketemu ini. Waalaikumsalam. Iya, salam Pak kenal Eko. ya. Waalaikumsalam Mbak Indah. Jadi Bang Eko mau sharing apa nih? Tentang Kalau- dunia kripto, dunia goib. Enggak, Halo, Kak jadi Suci. tadi sempat apa sih namanya, sempat nyimak sedikit. Jadi kalau Nick sama Bang Hadian kalau lagi nampung curhatan dari orang itu, ya memang harus kondisinya dalam kondisi netral. Karena apa? Namanya berbagi keluh kesah itu bagian daripada kita orang itu membagi energi yang negatif. Iya. Itu secara nggak langsung itu dampaknya akan apa ya, nyerempet ke kita lah gitu. Ya coba nanti kadang-kadang lemes kalau habis live gitu kan, Iya. pegel, capek gitu. Nah jadi memang harus pintar-pintar gimana kita bisa menetralisir. Ya memang kita agak sedikit nyerempet ke hal-hal yang berbau supranatural, tapi ya itu bagian daripada memang timbal balik energinya ada di situ, abang-abang semua gitu. Ini masukan aja, karena berat nih kalau kita bicara masalah tentang kehidupan tuh berat tuh. Iya. Walaupun kita sudah kemas dalam apa sih istilahnya, sesederhana mungkin bisa ditangkap oleh teman-teman yang lain, tapi tetap efek itu pasti ada. Iya. Iya, kita juga menyadari Bang. Makanya setiap kali mau mulai obrolan, nggak cuma di sini ya, obrolan sama teman atau misalnya di luar, pasti aku juga ngomong ke diri sendiri. Aku cuman mengizinkan untuk energiku ini, aku izinkan hanya untuk pengobatan. Iya, Pengobatan dalam hal apapun, termasuk mental apa. Tapi tidak aku izinkan untuk energi yang kayak validasi gitu loh. iya, Hanya butuh pengakuan. Jadi orang datang ke kita itu sebenarnya teman-teman ada beberapa faktor. Orang cerita ke kita itu ada beberapa faktor. Ada yang cuman pengen dia menceritakan tentang dirinya. Ada yang benar-benar minta solusi. Dan ada yang benar-benar butuh nih. Gue butuh didengar, tapi juga butuh solusi. Ada juga tipe orang yang hanya butuh solusinya tanpa mau mendengar. Jadi kayak gue mau pisah nih sama pasangan gue nih, lu setuju nggak? Nah, itu ada. Tapi ada juga yang menceritakan dirinya sendiri. Gue begini nih, gaji gue sekian, pendapatan gue sekian, gue gini-gini. Lah, itu nggak butuh solusi. Gitu. Jadi kita juga harus mengamati ya, ini orang ngomongnya tuh mau apa nih, ke arahnya kemana. Dan kita jaga energi kita untuk netral. Jangan sampai kita terdistract atau kesedot untuk nanggepin secara berlebihan gitu. Kadang-kadang kita dipancing nih sama pertanyaan-pertanyaan yang berlebihan gitu, yang bukan ranah kita sebenarnya. Kalau kita sendiri, aku sendiri menjaga untuk itu. Makanya kalau pertanyaan-pertanyaannya rempet yang kayak tadi macam tadi itu, nggak akan aku jawab. benar. Gitu. Sebatasnya ini aja ya Bang Hakim ya. Sebatas apa yang kita bisa kasih ya, itulah yang kita kasih. Iya. Kita bukan banyak tahu ya Bang ya. Iya, Orang nanya ya kita jawab aja. Setahu kita. Kita benar. juga tidak memaksakan gitu. Udah deh, Tidak memaksakan untuk terima, tidak untuk memaksakan hal yang kita tidak tahu untuk diungkapkan, karena risikonya juga besar guys.
Iya. Udah ditemenin galau sampai pagi, dia balikan lagi sama cowoknya. Nah, Kamu harus Kadang batasi seperti energi itu. kamu. Jangan terlalu Benar. effort ngasih nasihat sama orang. benar. Kadang orang itu pengen didengar doang. Kamu dengerin aja gitu. Ada beberapa kali, bukan beberapa kali, hampir sering teman-teman itu suka ngobrol, curhat juga. Masalah pasangannya, masalah segala macam lah bentuk hubungannya mereka. Nangis-nangis. Tapi habis itu kangen, lah, ya udah, ngomong kangennya bukan dengan saya, ya sudah. Iya. Kalau enggak, Kadang-kadang tuh orang datang ya ke kehidupan kita ya teman-teman ya, bukan cuman ke kita, ke kalian juga. Itu tuh tanpa mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan kita sendiri gitu loh. Jadi jangan misalnya nih orang datang ke kita, yaudah tampung aja. Sekiranya kalian nggak kuat, diam gitu. Jangan sampai omongan itu ditimbalin, jadi nantinya malah rusak. Ketika kalian nggak siap menjawab pertanyaan seseorang, jangan ditimbalin, karena itu jatuhnya omongan yang keluar dari kita tuh ego, dan ego itu malah bikin runyam, nanti malah bikin berantem, saling emosi. Aku nggak sekali dua kali juga sempat ke distract seperti itu, cuman semakin kesini belajar untuk ternyata polanya seperti ini ya, nih orang polanya seperti ini gitu. Kak Kris, Bang Eko tinggal di mana ini? Saya di Jayapura, Bang Hardin, di Papua. Oh, di Papua ya, baru naik ini ya Bang ya? Baru selama Bang Nick sama Bang Hardin berkolaborasi untuk acara ini baru kali ini kan. sebelumnya pernah naik, cuman nggak Sebelumnya di room nyanyi di gitu. room nyanyi. Ha. Senang sebenarnya kalau ada bahasa kayak gini, kan kadang kita jenuh juga ya Bang Nick. Iya. Kita keluyuran, istilahnya keluyuran di dunia ini, dunia TikTok ini, ketemu karaoke. Iya. Semua orang nyanyi aja ya. Solusi ngatasin ego sendiri gimana dong? Sesekali tuh ada beberapa teman, satu ya Asik, Kak. nyambung juga ya membahas. Di situ ada teman yang dia paham mengenai tarot, terus ya hal-hal seperti gitu. Terus istilahnya sekarang itu yang LOA itu, Law of Attraction gitu, yang paham-paham masalah kayak gitu Bang. Nyambung. Ngatasin ego sendiri gini kan, mengerti diri ya, kayak memahami diri sendiri. Memahami diri sendiri tuh kayak, kok doubling ya Bang ya? Bang Abi, Nggak doubling ya? Enggak. Nggak. buka lagi aja kali ya. Langsung aja ya, enggak. Ini pertanyaan apa sih? Ngatasin ego sendiri. Ya kita tuh harus melihat kekurangan kita Kak. Mau naik gak Bang Abi? Kekurangan kita tuh apa? Itu dinilai sendiri ya. Pahami diri sendiri. Jadi Bang Eko Yang itu paling- nanggepin ego sendiri gimana? Kalau bicara masalah ego, gini, memang itu satu tantangan yang sangat besar. Pada umumnya manusia itu lebih cenderung menyalahkan sesuatu itu daripada dari luar dirinya dia, gitu. Padahal kalau misalkan dia itu bisa menerima kesalahannya dia saja minimal, itu tentrem loh, pasti tentrem loh. Segala macam bentuk masalah yang akan datang ke dirinya dia sendiri, dia udah bisa mengcover gitu, dan nggak bakalan jadi beban hidup. Intinya
Intinya Ini ego contoh itu pengalaman nih. Intinya ego itu menilai diri sendiri berlebihan, guys. Gitu. Benar. Merasa paling benar, merasa paling baik, itu ego. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Mbak Dewi. Ego Udah harus selesai nggak nih Mbak Dewi? tapi di Ego momen harus yang ada tapi di momen tepat. Iya bisa jadi. Bukan lebih ke ego ya Untuk ngambil sebenarnya. ngambil keputusan. Kalau menurut saya untuk mengambil satu keputusan pasti harus kita punya ego sedikit di situ. Iya. Suaranya mantul apa ya ini dengung iya. Nabi, welcome back. Dari saya ya. Iya bang, doubling. Coba di dulu. Yubli, Mister Kunjat welcome. makasih Bang Abi. Satu mawar. Karena lingkungan aku juga nggak penuh. Karena lingkungan aku juga nggak penuh ego. Makasih Bang Kunjat. Maksudnya gimana? Karena lingkungan aku juga. Ya sebenarnya ego itu bisa terbentuk dari lingkungan juga gitu. Selain diri kita sendiri, lingkungan. Tapi kembali lagi ke diri sendiri teman-teman. Kita jangan melihat keluar terus, lihat diri sendiri. Gitu. Pondasi kita harus lebih kuat. Jangan sampai ke distract dengan eksternal, lingkungan luar. Gitu. Ya biarin aja dia marah-marah, biarin aja dia jengkel sama kita, tapi kita jangan sampai ke bawah gitu. Maksudnya Waalaikumsalam. lingkungan aku penuh ego. Iya. Itu termasuk tantangan nggak? Ketika lingkungan kita penuh ego, ya kita kontrol diri ya gitu. Jangan sampai kita ke bawah. Itu. Ganti lingkungan. Jangan sampai ke bawah gitu loh. Kuatkan diri sendiri. Kalau menurutku kita juga tidak memiliki ego, kita akan menjadi pribadi yang ngikutin. Yes, jadi followers itu capek guys. Jadi memang sometimes ya ego tuh kita butuh gitu. Jadi aku juga punya temen yang dia tuh pengennya didengerin, pengennya semua kata-katanya diikutin, tapi giliran kita kasih saran, dia anti kritik gitu. Dia kayak ada aja kita yang disalahin gitu. Itu ada gitu loh. Nah biasanya aku tinggal. Orang yang kayak gitu nggak bisa diajak diskusi, apalagi dijadiin sahabat gitu. Apapun bisnis kalian kalau egonya tinggi gitu kan, itu akan enak sesaat aja. Itu bakal hancur, akan ada status gue lebih hebat daripada dia, itu akan ada status. Jadi ini pelajaran juga nih mungkin ya, kalian kalau lagi nongkrong kan ada tuh misal 5 orang 4 orang, pernah ada bahasa kayak gini ya, pokoknya kita harus sukses bareng-bareng, pokoknya kita bisnis harus kita ngerintis dari nol, harus proses, pokoknya kita sama rata. Kalian jangan percaya kata-kata itu, saran dari gue. Karena sejatinya manusia ya, manusia itu pengen lebih unggul daripada manusia yang lainnya. Jadi pasti akan ada orang yang pengen terlihat kaya, lebih kaya daripada yang lainnya, lebih berjasa daripada yang lainnya gitu. Jadi ngerasa paling effort, ngerasa paling tenaganya paling banyak terbuang di bisnis itu. Padahal kalian berlima tuh mau bisnis bareng, mau kaya bareng ceritanya, mau bagi-bagi bareng. Tapi ketika udah ada untung, malah ngebahas tentang siapa yang paling banyak effort atau uang siapa yang paling banyak keluar, siapa yang paling banyak meeting. Gitu. Jadi kalian jangan percaya ketika teman-teman kalian ngobrol kita berbisnis bareng harus kaya bareng. Kalian jangan masukin ke hati, jalanin aja, action aja, take action aja, gitu. Ini saran dari aku ya, karena aku mengalami dulu. Dan itu bullshit gitu loh. Semua orang tuh pengen lebih unggul daripada yang lain. Itu udah sifat manusia itu. Sifat manusia itu udah pengen terlihat lebih unggul, pengen terlihat paling keren, paling cantik, paling ganteng, paling kaya, mobil paling bagus, baju paling keren. Itu tuh udah hukum alam, gitu loh. Jadi biasa aja. Disesuaikan dengan kemampuan. Pas kita hidup kita nggak tahu siapa teman kita, pas kita meninggal kita baru tahu siapa. Kalau kita sudah meninggal ya kita kan nggak tahu. Tapi yang paling bagus tuh gini, saya mau ceritakan, saya jujur nih, menceritakan pengalaman buruk kehidupan saya ini, Bang Nick sama teman-teman yang lain. Ya. Jadi
beberapa tahun yang lalu sebelum musim COVID, saya menggarap sebuah proyek perumahan properti. Itu kita targetnya itu 4.700 sekian unit. Udah bagus, berjalan bagus. Tetapi pada saat di tengah perjalanan sudah ada beberapa teman saya, kita berempat waktu itu. Kita maksud dan tujuan itu ya tadi apa yang disampaikan Bang Mik itu memang connect banget, itu jelas banget, itu fakta itu. Saya mengatur, udah berbagi, istilahnya kita berbagi tugas. Saya ngurus properti, yang lain beberapa orang yang lain kalian saling mendukung untuk proyek dari pemerintah. Waktu itu kita juga mengcover pekerjaan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah Kota Madia. Seiring waktu berjalan, kok malah apa ya? Justru yang dari properti ini kok malah minus gitu. Ternyata modal yang dari saya keluarkan, nanti teman-teman berkesimpulan aja ya, saya menceritakan. Saya selalu memberikan subsidi ke pekerjaan dari pemerintah. Pada saat akhir tahun kita membicarakan masalah istilahnya rapat tahunan akhir tahun, malah minus. Oke, minus. Di situ saya berbesar hati bahwa udahlah, ini untuk pelajaran sebenarnya. Tetapi ada satu oknum teman saya, malah justru dia mengajak keluarga besarnya dia untuk jalan-jalan, berwisata. Di tengah saya ini lagi mumet ini. Devon, apa kabar? Jadi di saat kita lagi mumet, saya sendiri ini lagi mumet, gimana caranya kita harus mengurus tukang, antara produksi perumahannya, penjualannya seperti apa, dengan pihak perbankannya bagaimana. Pada saat itu masalah sangat kompleks. Tapi dia bisa-bisanya membawa keluarganya untuk jalan-jalan keliling Pulau Jawa. Karena kan kita kalau dari sini ke Pulau Jawa kan jauh. Tiket aja sekarang ini nih 5.400.000 Bang Nik. Iya. Satu kepala. Sekali perjalanan ya. 10 juta satu orang. Apalagi sekeluarga. Kalau mereka sekeluarga 6 orang, belum selama sebulan mereka. Berarti pada saat itu laporannya dia fiktif. Nah, pada saat itu saya ada nilai tertentu, saya menggunakan dana dari investor. Saya dimintain pertanggungjawaban dong, Bang Nik, teman-teman. Di saat saya memberikan pertanggungjawaban, akhirnya kecewa dong investor saya nih. Saya buat laporan semuanya, saya minta pertanggungjawaban dari teman-teman internal kita sendiri. Jawabannya apa? Gimana ya caranya? Ini kita harus nutupin. Angkanya cukup fantastis waktu itu. Kita harus nutupinnya gimana? Gimana ya caranya? Iya. Sampai satu ketika investor saya nggak bisa sabar lagi dan melaporkan kita ke hukum. Akhirnya kita dilaporkan. Pada saat mau berhadapan dengan hukum, itu sudah mulai kalang kabut nih teman-teman. Kita dikasih deadline 2 minggu untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Kalau enggak, mereka gelar perkara dan status kita akan dinaikkan. Kejadian nih Bang Nik, Bang Herdi. Saya akhirnya karena mereka bingung mau seperti apa, sudah kalian tenang, kalian di belakang saya pasang badan. Ini bukan mosok jadi pahlawan, enggak.
Artinya saya di sini membagi pengalaman supaya jangan seperti itu. Apa yang disampaikan Bang Nik tadi itu nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang, tepat. Jadi pada saat kita mau ada yang yuk buka usaha yuk, iya, Atau iya. bikin PT bareng gitu kan, atau apapun itulah PT gitu. bareng gitu. Mending nggak usah. Iya, lihat dulu Alhasil, alhasil, Bang Nik, saya menjalani hukuman itu dan saya mantan narapidana murni. Saya saya dituntut untuk kasus penggelapan waktu itu. Karena ada 2 pasal yang diserang ke saya pada saat itu, Jadi penipuan dan kambing penggelapan. Mau dibilang kambing hitam, saya yang memasang diri supaya kita nggak kena masalah semua dengan harapan saya pada saat saya maju untuk beberapa teman-teman saya, udah saya di dalam, kalian tolong cover anak istri saya di luar waktu itu. Harapan saya nih, Bang Evian. Begitu saya menjalani masa hukuman itu, nggak sesuai dengan ekspektasi. Cari jalan sendiri-sendiri. Sakit banget, sakit banget tuh di situ tuh. Akhirnya saya ambil keputusan, aset yang ada, yang tersisa kita tutupin semua, dijual aja semua untuk selama saya menjalani masa hukuman ini. Alhamdulillah saya waktu itu terbentur dengan masa COVID. Jadi pada saat saya kena putusan, belum menjalankan lebih dari 2 minggu, saya sudah asimilasi COVID, saya dipulangkan. Karena pada saat itu di dalam lapas sendiri harus dikurangi. Jadi saya dipulangkan. Jadi saya hanya menjalankan 2 minggu aja waktu itu. Tapi di situ saya mendapatkan saya kembali ke diri saya. Apapun yang kita niatkan baik, Tuhan itu nggak bakalan tutup mata. Bener. Jalan itu pasti selalu ada. Kemudahan itu selalu nyata, Bang. Bener. Kuasa-kuasa itu selalu ada, teman-teman. Jadi kalau mau dibilang egosentris atau ego untuk ke dalam diri kita sendiri, kadang-kadang ya itu. Saya tipe orang yang nggak enakan. Iya. Alhamdulillah nih. Untung aja nggak gila ya. Benar. Akhirnya saya itu serasa dibanting Bang Nik. Kata-katanya bagus. Rasanya tuh dibanting begitu keluar memang. Ini juga salah satu alasan kenapa teman-teman yang baru bebas dari lembaga dengan status narapidana itu selalu kembali ke jalan yang salah lagi karena mentalnya mereka itu babak belur, Mas. Istilahnya tuh hukum sosial itu gila-gilaan. Saya mengcover hukum sosial itu lebih dari 2 tahun loh. Mau keluar malu, mau kesana malu, mentalnya amburadul. Iya. Alhamdulillah dengan saya belajar menerima istilahnya nerima masalah ini. Saya berbesar hati. Orang mau ngomong apa, Ben, ngomong apa luweh gitu, orang Jawa bilang, terserah. Ya sekarang pelan-pelan, alhamdulillah tahun ini saya dapat kontrak payung dari Pertamina wilayah Papua Maluku untuk menjadi vendor selama 2 tahun. Jadi saya di situ, makanya saya istri saya sampai ngomong,
perjuangannya kita, saya bilang. Iya. Ini sekedar sharing. Makanya Ini pengalaman yang kalau orang lain tuh pasti malu menceritakan masalah ini, Bang Iya. Nik, Bang Erdian. tapi Bang Eko nggak masalah kan ini videonya aku share itu. Saya nggak jadi masalah, nggak jadi masalah. Sebenarnya Ini tanpa pengalaman minta izin. aja. Iya, sebenarnya tanpa minta izin pun juga ini udah ngomong di ruang publik kan sebenarnya. Iya, nggak masalah. Ini untuk ini aja motivasi teman-teman supaya kita lebih berhati-hati untuk bergaul. Bukan berarti kita banyak teman kita merasa hebat, nggak seperti itu. Iya. Iya. Ya jadi aku tuh juga lelah sih dengan berbagai macam sifat orang. Zaman sekarang ini kan sifat orang udah macam-macam ya. Dulu mungkin orang cuma punya muka dua gitu. Sekarang muka orang udah 1000 gitu loh. Sedetik kemudian dia bisa ngomongin kita gitu loh. Berapa menit kemudian dia bisa musuhan sama kita gitu. Tanpa memikirkan kebaikan atau perasaan kita gitu. Berkata-kata yang Benar. jahat gitu kan. Kalau dulu kan kita masih nggak enakan tuh. Udah diobrolin aja, ntar dulu deh, kita liatin dulu gitu. Sekarang tuh bener-bener kayak ngematiin mental orang, ngehina orang, mau di sosmed, mau di reality, itu kayak sesuatu yang menyenangkan gitu loh bagi beberapa orang. Jadi ini memang udah rusak, makanya aku sharing juga ya, aku sedikit muak juga loh dengan para investor gitu yang kayak apa ya, terlalu memikirkan kesenangan tapi bisnisnya belum tentu jalan gitu loh. Benar. Aku udah capek berhubungan sama investor kayak gitu. Karena Dalam artian tuh euforia di depan gitu. euforia di depan, ya. Yuk kita karaokean dulu yuk. Yuk kita happy dulu yuk. Bisnisnya belum tentu jalan nih gitu. Tapi udah mesen cewek-cewek penghibur, udah ke dunia malam, minta dicariin pasangan. Nah, biasanya kalau udah kayak gitu, kalau posisi aku sekarang, aku udah menjauh duluan. Malah teman-teman di sekitar yang suka manas-manasin, kenapa lu menjauh, rugi tahu dia banyak duit, rugi tahu dia pengusaha, rugi tahu. Enggak, aku nggak nyaman, gue bilang. Aku cuma bilang aku nggak nyaman gitu loh, karena ketika aku nggak nyaman itu nanti pasti nggak akan nyaman juga gitu. Apalagi ada teman tiba dalam ngajak bisnis, tetap pasti udah nggak bener. Iya, makanya aku nggak percaya dengan kata-kata yang tadi tuh. Yuk kita jalanin bareng nanti. Lu nggak ada mobil, pakai mobil gua aja gitu loh. Memang terlihat sepele di awal itu, terlihat enak gitu. Oh lu nggak ada motor, pakai motor gua aja. Oh lu nggak bisa bayar kontrakan, udah nginep di tempat gua aja gitu. Tapi di ending semua dibahas gitu loh. Pada sebelumnya kita ini sahabat, udah kayak keluarga, kita ini dari nol, kita berproses gitu kan, kita dengan segala macamnya gitu. Nanti pas endingnya semua dibahas, kita nggak ada kekuatan untuk bilang, misalnya bilang kan gue nggak minta mobil di saat itu, kan lu yang nawarin. Nah, orang nggak akan ngelihat kita karena kita susah. Orang akan memandang si investor itu, si orang yang punya duit itu, atau yang terlihat lah gitu. Nah, aku udah muak dengan pergaulan seperti itu gitu loh. Ya kan, betul kan. Ada yang ngajak invest bilang bisnisnya maju kalau dia sukses. Iya bener. Benar. Akhirnya sekarang saya ambil keputusan mau jungkir balik, saya harus mikul air galon untuk nganter ke orang dengan dengan upah 2.000 sekali pengantaran dengan jarak tertentu. Saya nggak jadi masalah, Bang. Saya nikmati. Saya juga kok. Jadi ada beberapa pekerjaan yang aku handle itu yang duitnya nggak mengcover kehidupan aku gitu, tapi aku happy gitu. Dan aku ikhlas gitu loh, karena memang di depan mataku. Tadi si UI bilang berarti terhindar dari godaan cewek. Enggak gitu juga. Maksud aku tuh bukan akunya yang mau cewek, si investor. Kalau aku dikasih cewek ya aku terima. Ibarat katanya gitu kan. Cuman ini kan konteksnya tuh bisnis, kita mau dealing sama investor nih, tapi investornya udah minta cewek gitu loh, bukan ke akunya gitu. Kalau akunya ya nggak nolak lah, ibarat katanya gitu kan. Terus cuma buat fun sebenarnya. Cuman ini kita ngelihat bisnis dan pertemanan ini loh gitu. Karena sesuatu yang dimulai dengan dengan hal yang nggak bener, yang dibenci sama Tuhan, itu enaknya cuma sesaat. Itu prinsip aku. Kalau sesuatu babak belur. Dulu capek sendiri, mental lu capek,
uangnya nanti kabur entah kemana-mana, nggak ke cover ini nggak itu, ruginya banyak. Iya, bisnisnya tuh enak sesaat, tapi ruginya mental iya, sanksi sosial iya, bahkan punya utang yang nggak tahu di mana kita, kayak kita jadi bekambing hitam, kita ngebayar sesuatu yang nggak ada asetnya, itu yang lebih parah gitu. Iya. Jadi kita tuh kayak bayar utang orang, tapi kita cuma jadi bantalnya mereka gitu. Benar. Mereka kabur karena kita nggak punya apa-apa, terus kita kena hukum gitu. Jadi tapi amit-amit aku belum pernah di posisi kayak gitu, cuma aku menghindar, udah bisa mencium Jangan. aura-aura itu gitu, kayak kagak. Jangan, harus tegas. Iya, kayak kagak. Harus tegas, Bang. Itu bener tuh, meeting mulu ya kan, 10 kali meeting, 5 kali meeting di Starbucks, di mana? Ayo kita meeting, ayo kita di sana, meeting mulu gitu kan, kayak kagak gitu. Bisnisnya nggak jelas, ujung-ujung minta cewek, curhat. Kebanyakan meeting. Kak Dini, kalau mau naik ini ya on cam ya. Hafiz, Kak Dini kalau mau naik on cam ya, coba typing dulu deh. Kalau bicara pengalaman, alhamdulillah bukan yang hanya pengalaman yang memang saya harus ceritakan. Itu memang benar-benar catatan penting saya. Saya jadikan kitab dalam pikiran saya supaya saya nggak mau seperti itu lagi. Dan teman-teman itu alhamdulillah sampai sekarang baik. Tapi saya sudah ngomong belak-belakan sama mereka. Kita sekarang tetap berteman, tapi jangan harap ada pekerjaan kita bergabung kembali. Mending kamu kalau ada pekerjaan, mending kamu jual. Saya ini ada pekerjaan, misalkan buat jembatan, gitu. Ini ada project nilainya sekian. Saya minta fee deh duluan 20 juta, kasih 20 juta. Tapi kamu jangan ganggu pekerjaan saya. Mending aku gitu. juga gitu. Putus. Aku kalau udah nggak respect sama dia ketika dia masih nyosor ke hidup aku gitu, aku bilang, sekarang gini deh, kalau lu udah bawa sesuatu ke gua dengan yang jelas nih, entah itu proposal, dengan itu kerjasamanya gua suka, gue jalan deh sama lo, profesional gitu. Maksudnya duitnya jelas, bisnis jelas. Lu jangan menye-menye deh. Kita jangan nongkrong lagi meeting apa gitu loh, atau sana sini gitu. Bukan menjauh enggak gitu. Tapi ketika ada bisnis, ayo tapi profesional gitu. Pejantan tangguh. Aku tertarik bicara pada bisnis. Terima kasih. Itu Kak Dini mau naik gitu nih. Sebentar ya, habis Pak Eko ya. Bang Eko mau ada yang mau samperin lagi nggak? Udah. Saya hanya menyampaikan itu biar teman-teman yang lain, istilahnya kita berbagi pengalaman yang ada di dalam roomnya Bang Nick juga, teman-teman yang lain bisa jadi pelajaran bahwa kita jangan bangga punya teman banyak, gitu. Jangan terlalu bangga kita punya teman banyak, itu aja. Yang penting kualitas ya dibanding Yang kuantitas. penting kualitas, benar. Yes. Iya, punya teman sedikit tapi kalau membangun, saling berproses itu serius lebih penting dibanding teman yang udah ada, guys. Itu pelajaran hidupku juga gitu. Jadi teman yang dimulai dari berproses itu akan membuat kita jadi lebih berpengalaman, dapat pelajaran berharga yang sangat-sangat berharga dibanding yang udah jadi. Benar. Oke, Mas Eko makasih ya. Oke, thank you ya semuanya ya. Ditunggu tiket ke Papuanya ya. Insya Allah, amin. Bantu doanya aja biar lancar. Iya. Ini persiapan mau ke Ambon juga saya. Oh gitu. Siap. Oke, Semoga Bang. bisa ketemu ya Pak Eko ya. Makasih ya. Insya Allah pasti ketemu. Insya Allah. Ya, Kabar ya. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih udah naik, udah mampir, udah berbagi.